Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1331. Wira langsung tertawa dan menimpali. Raja Ararya, kalau kamu suka aku akan memberimu sausnya. Saat kamu ingin makan nanti, kamu bisa langsung mengambilnya. Raja Ararya langsung mengangguk, bagus sekali, kalau begitu. Kedua orang itu menikmati makanan mereka dengan puas. Terutama Raja Ararya yang tidak pernah mencicipi semua makanan ini sebelumnya. Tentu saja dia semakin antusias. Selesai menikmati panggangan, mereka melanjutkan santapan dengan makanan lainnya. Seketika, Raja Ararya merasa semua masakan ini adalah kelezatan surgawi. Sambil makan, Raja Ararya juga mencari topik untuk ngobrol dengan Wira. Setelah makan cukup lama, mereka pun akhirnya sudah kenyang. Saat melihat Wira, Raja Ararya tertawa sambil berkata, "Wira, apa kamu tahu? Aku sudah melihat semua kekuasaan dan posisi di dunia ini seumur hidup. Semua itu nggak berarti. Yang terpenting adalah kebahagiaan." Perkataan Raja Ararya ini justru membuat Wira tertegun. Kenapa orang ini malah berkata seperti ini? Bukankah ini terlalu aneh? Kenapa rasanya ada yang janggal? Bukankah Raja Ararya yang paling menyukai kekuasaan dibandingkan siapapun di dunia ini? Raja Ararya, memang nggak ada salahnya perkataanmu itu. Yang terpenting bagi manusia memang adalah kebahagiaan. Wira tidak membantah ucapannya. Bagaimanapun, kita sendiri juga memegang prinsip yang sama dalam hidupnya. Alasan Wira tidak mengejar kekuasaan, pertama, karena dia tidak ingin terlalu lelah. Kedua, Wira merasa hidupnya tidak akan sebahagia sekarang. Jika dia mengejar kekuasaan, dia pasti akan kelelahan. Karena itulah Wira melepaskan segalanya. Akan tetapi, sikap Raja Ararya saat ini benar-benar di luar dugaannya. Benar Wira, sejujurnya aku memang paling menyukai kekuasaan. Kamu juga tahu tentang insiden dulu kan? Aku hampir saja salah langkah. Raja Ararya tertawa saat mengenang kembali masa lalu. Wira tidak berkomentar apapun. Dia hanya menatap Raja Ararya dan bertanya-tanya dalam hatinya apakah orang ini sudah mabuk. Raja Ararya, sepertinya kita sudah minum banyak hari ini. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi lain kali? Usul Wira yang juga sudah agak mabuk. Kadar alkohol dalam arak di dunia ini tidak terlalu tinggi, jadi dia masih bisa bertahan. Akan tetapi, tetap saja Wira akan kesulitan jika minum terlalu banyak. Sampai sekarang Wira dan Raja Ararya telah menghabiskan 3 kendi arak yang setara dengan 2 liter. Akan tetapi, mana mungkin Raja Ararya akan membiarkan Wira pergi. Seketika dia berkata, Jangan. Baru saja aku ingin mencurahkan isi hatiku padamu, kamu malah sudah mau pergi. Nggak bisa." Wira akhirnya mulai nafas dan mengangguk. "Baiklah, aku nggak akan pergi." Raja Ararya baru tertawa setelah mendengar ucapannya. Kemudian, dia kembali bersulang pada Wira, lalu berkata, "Wira, sejujurnya aku ini mungkin saja bisa berhasil waktu itu kalau bukan karena kamu. Tapi tak kusangka, kamu ini benar-benar hebat. Kamu bukan mencelakai Biantara. Selain itu, Biantara juga adalah orang berbakat. Bagaimana dengannya sekarang?" Raja Arya tahu bahwa Biantara masih belum meninggal dan juga tahu dia sedang berada di sisi Wira. "Baik-baik saja, atau mau memanggilnya ke sini untuk minum bersama?" tanya Wira sambil tersenyum. Mendengar hal itu, mana mungkin Raja Ararya setuju. Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Enggak, jangan panggil dia. Kami sebaiknya enggak bertemu lagi selamanya." Bab 1332. Aku tahu, orang seperti apa dia. Dia juga pasti sangat paham dengan kepribadianku. Begini saja sudah cukup. Enggak perlu ketemu lagi dengannya. Aku hanya merasa sangat menyayangkannya. Biantara memang hebat, aku nggak khawatir padanya. Tapi, akhirnya dia malah dicelakai olehmu. Aku mengakui kekalahanku. Selain itu, yang paling penting lagi adalah Raja Byakta juga sudah meninggal. Hais. Wira, mungkin perbuatanmu memang benar. Kalau kamu nggak menghentikan kita, negara ini mungkin sudah bermasalah. Saat mengungkit insiden yang telah berlalu, Wira juga tentunya masih ingat akan hal ini. Saat itu, Raja Bakir yang memaksanya menghadapi Agrel. Hanya dalam sekejap mata,
insiden ini sudah berlalu selama bertahun-tahun. Saat mengingatnya lagi sekarang, semua ini terasa sangat menarik. Saat itu situasi di dunia ini masih belum sekacau sekarang. Wira, ada sebuah hal yang ingin kutanyakan padamu. Sebenarnya masalah sendiri. Seandainya saat itu semua ulahku, pinta Raja Ararya sambil melihat Wira dengan tersenyum. Masalah ini sudah menjadi rahasia umum, tidak ada salahnya dia memberitahu Wira sekarang. Begitu ucapan ini dilontarkan, Wira hanya melirik Raja Ararya sekilas tanpa mengatakan apapun. Dia hanya berkata dengan senang. Aku juga tahu masalah ini, begitu Raja Kresna mengetahuinya dia langsung melaporkannya kepadaku. Hati Raja Ararya tersentak saat mendengar informasi tersebut. Ternyata, kedua orang ini memang berhubungan dekat. Tampaknya dia memang harus membunuh Raja Kresna. Setelah ide tersebut terbersit dalam benak Raja Ararya, dia langsung tertawa sambil berkata, "Hahaha, kalian sudah tahu ya, Hais. Wira, kenapa aku seceroboh itu ya? Saat itu menurutmu, apa gunanya kalau kedudukan itu jatuh ke tanganku?" Setelah mengatakan hal itu Raja Ararya kembali melihat Wira. Wira tertegun sejenak mendengarnya. Apa gunanya kedudukan? Raja Ararya, pertanyaanmu ini mudah sekali. Kalau mau mengambil kedudukan tentu saja ingin melakukan semua hal yang dilakukan seorang kaisar. Kenapa? Apa kamu masih menginginkannya sekarang? Tanya Wira seolah-olah sedang bercanda. Raja Ararya hanya tertawa dan melambaikan tangannya. Mana mungkin, aku masih menginginkan posisi itu. Lagi pula, bukankah statusku sekarang sudah cukup bagus? Aku ini juga termasuk dihormati semua orang bukan? Perkataan Raja Ararya semakin membuat Wira merasa janggal. Apakah orang ini benar-benar berpikir demikian? Namun Wira tidak berkomentar apapun dan keduanya hanya melanjutkan minum arak. Fisik Wira tidak seperti Raja Ararya. Raja Ararya memang lebih sering minum arak. Tapi, setelah berlatih kitab wasiat itu, tubuh Wira kini menjadi melebihi manusia biasa. Dengan kata lain, toleransinya terhadap alkohol juga tidak bisa dibandingkan dengan manusia awam. Dia tidak akan mabuk semudah itu. Raja Ararya tidak menyangka, toleransi alkohol Wira ternyata sehebat itu. Pada saat ini, justru Raja Ararya lah yang sudah tidak sanggup bertahan lagi. Sebaliknya, Wira malah masih lanjut minum. Tentu saja, Wira juga sudah melakukan persiapan sebelumnya. Dengan meminum obat anti pengaruh alkohol. Karena itulah, efek obat itu mulai bekerja dan Wira masih bisa terus meminum arak. Saat itu, malam sudah semakin larut. Ketika Wira berangkat tadi, dia tidak pergi bersama Biantara melainkan hanya membawa pengawal biasa. Danu juga tidak ikut dengannya kali ini. Meski hanya sendirian, Wira sebenarnya tidak terlalu khawatir. Wira memang tidak tahu rencana apa yang sedang jalankan oleh Raja Ararya. Tetapi, dia tidak pernah berhenti berpikir keras. Wira terus merenungkan alasan Raja Ararya mentraktirnya makan kali ini. Apa tujuan sebenarnya di balik semua ini? Dalam keraguan ini, Wira masih terus tidak menemukan jawabannya, namun saat ini, Wira tiba-tiba kepikiran akan suatu ide. Bab 1333. Wira tidak tahu apa yang sedang direncanakan Raja Ararya, karena itu dia memutuskan untuk sengaja memberi celah dan kesempatan bagi Raja. Wira berpura-pura mabuk setelah meminum beberapa teguk arak lagi. Setelah itu dia telungkup di meja dan berpura-pura tidur. Pada saat ini, Raja Ararya sontak merasa sangat gembira. Dia tidak menyangka, Wira akan mabuk. Hal ini membuatnya sangat kegirangan. Setelah itu Raja Ararya menarik nafas dan mendekati Wira perlahan-lahan. Wira merasa gugup, terutama saat merasakan Raja Ararya semakin mendekatinya. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Mencari uang atau mau menodainya? Mustahil jika Raja Ararya mau mencari uangnya. Karena, Ararya sendiri sudah cukup kaya. Menodainya. Apa mungkin Raja Ararya punya kelainan saat memikirkan hal ini? Wira merasa sangat cemas tak disangka. Raja Ararya benar-benar mengulurkan tangannya untuk meraba tubuh Wira. Sialan. Ternyata Raja Ararya membuatnya mabuk karena menginginkan hal ini. Wira sangat kaget, baru saja dia hendak berhenti berpura-pura. Ternyata Raja Ararya telah mendapatkan senapannya. Untuk itu juga, Raja Ararya mengambil senapan Wira.
Seketika, Wira langsung terperanjat. Ternyata ini alasanmu ingin membuatku mabuk, batin Wira. Wira memicingkan matanya, karena akhirnya dia telah sadar jika Raja Arya menginginkan senapannya. Tujuannya, tentu adalah untuk membunuh seseorang. Tapi, siapa targetnya? Wira terus berpikir. Tentu saja dia bukan target Raja. Kalau tidak, Wira pasti sudah mati sedari tadi. Lalu, siapa yang kemungkinan menjadi target Raja? Tiba-tiba Wira tersadar. Kerja Krishna. Raja Ararya ingin membunuh Raja Kresna. Karena senjatanya adalah milik Wira, tentunya Wira yang akan jadi tersangka. Ini sungguh menarik. Ternyata, Raja Arya memang ingin menjebak dirinya. Saat mengerti akan semua ini, Wira langsung menyadari dan bertanya dalam hati. Apakah ia sengaja mencurahkan isi hati dan minum arak bersama? Perkataan Raja Ararya tentang tidak menginginkan kekuasaan itu, hanya omong kosong. Semua itu adalah langkah yang disusunnya untuk mendapatkan momen seperti ini. Untung saja, Wira hanya berpura-pura mabuk. Kalau Wira benar-benar mabuk tadi, mungkin dirinya sudah terlibat masalah besar. Hanya saja saat ini, Wira sedang dilema. Apakah dia harus membongkar kedok Raja Ararya sekarang, atau harus membiarkannya dulu? Wira mulai memikirkan langkah apa yang harus diambilnya untuk antisipasi. Bagaimanapun, Raja Ararya sudah mendapatkan senapannya. Hal ini membahayakan nyawa Raja Kresna. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa jadi akan timbul masalah yang lebih besar lagi. Setelah berpikir cukup lama, Wira memutuskan untuk tidak bertindak. Wira tidak mengambil tindakan sekarang karena, dia merasa tidak akan semudah itu mengurungkan niat Raja Ararya. Jika Wira memergokinya sekarang, Raja Ararya bisa saja mengatakan dia hanya tertarik kepada senjata itu, terlihat sangat menarik. Raja Ararya juga mungkin saja mengatakan dia juga menginginkan senjata seperti ini. Kalau sudah sampai seperti itu, Wira juga tidak bisa mengatakan apapun lagi. Meskipun tidak mungkin memberikan senjata pada Raja Ararya, nantinya masalah ini hanya akan berlalu begitu saja tanpa penanganan apapun. Oleh karena itu, Wira tidak bisa mengambil kembali senapannya sekarang. Dia ingin melihat apa langkah selanjutnya yang dilakukan Raja Ararya. Setelah berpikir demikian, Wira kembali memejamkan matanya. Saat itu, sudah larut malam, tidak mungkin Raja Ararya akan membawa senapan itu untuk menemui Raja Krishna sekarang, bukan? Pelayan antarkan Raja Utar pulang. Bab 1314. Raja Arya langsung memberikan perintah kepada pelayan untuk mengantarkan Wira. Beberapa pelayan itu memapa Wira untuk memasuki pelangkinnya. Mengantarkannya ke kediaman Raja Utar. Begitu memasuki pelangkin, Wira langsung membuka matanya, dia hanya mendengus. Tetapi tidak bersuara sama sekali. Tak lama kemudian, Wira telah kembali ke kediamannya. Dia langsung mengutus Biantara untuk menyuruh Raja Kresna menemuinya sekarang juga secara diam-diam. Kak Wira, apa maksudnya ini? Tanya Biantara yang kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Mendengar hal ini Wira langsung tertawa, pokoknya panggilkan saja. Biantara tidak berani menunda-nunda, dia langsung bergegas ke kediaman Raja Kresna untuk menyampaikan pesan. Beberapa saat kemudian, Raja Kresna meninggalkan kediamannya bersama Biantara dan tiba di ruang kerja Wira. Begitu memasuki ruangan, Raja Kresna tak kuasa bertanya. Wira, ada masalah penting apa kamu memanggilku di saat seperti ini? Wira mengangguk sekilas. Saat berkata, hal ini menyangkut nyawamu. Begitu ucapan yang dilontarkan, Raja Kresna langsung terkesiap. Masalah yang menyangkut nyawanya, bukankah ini terlalu konyol? Wira, jangan bercanda. Nggak ada seorang pun yang berani membunuhku di kerajaan Agil ini. Selain Ibu Suri. Balas Raja Kresna dengan percaya diri. Dengan perlindungan dari pasukan bayangan bisa dibilang Raja Kristen memiliki pertahanan terkuat di seluruh kerajaan ini. Wira menggelengkan kepalanya lalu berkata. Tadi Raja Arya mengajakku minum. Dia sengaja membuatku mabuk lalu mengambil senapanku. Mendengar hal itu Raja Krishna langsung terkejut. Dia tidak menyangka, Raja Ararya akan mencuri senapan Wira. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Raja Krishna sangat paham dengan kekuatan senapan, benda itu memiliki kekuatan yang tiada duanya di dunia ini.
Sebenarnya tentu bukan hanya di dunia ini. Bahkan, di dunia modern. Wira juga pistol adalah senjata yang mematikan. Jika pelurunya mengenai kepala orang itu akan tewas di tempat. Karena itulah Raja Kresna langsung mengernyit saat mendengar penuturan Wira. Tampaknya, dia mau membunuh orang. Dan orang itu kemungkinan adalah aku. Raja Kresna tiba-tiba tersadarkan. Analisisnya tidak jauh berbeda dengan Wira. Jika Raja Ararya ingin membunuh Wira, tentu sudah dilakukannya sedari tadi. Tidak mungkin dia menunggu terlalu lama. Namun, Raja Ararya malah tidak melakukan hal itu melainkan hanya mengambil senapan Wira. Di sini, bisa terlihat jelas bahwa tujuannya mentraktir Wira adalah untuk mencuri senapannya. Apakah Raja Ararya hanya menyukai benda ini? Tentu tidak, dia pasti ingin membunuh seseorang menggunakan senjata ini. Selain itu, siapa lagi yang paling membuatnya terancam dan menghalanginya untuk menguasai kerajaan agraria ini? Satu-satunya orang yang paling memungkinkan adalah Raja Kresna. Dengan membunuh Raja Kresna dan melemparkan kesalahan ini pada Wira. Yang tersisa nantinya hanyalah Raja Tanui. Yang terpenting lagi adalah, pasukan Raja Tanui semuanya berada di perbatasan, tentunya dia tidak akan bisa meneliti pasukan kerajaan Agrel. Dengan meninggalnya Raja Kresna, pasukan bayangan akan kehilangan sosok pemimpin. Mereka juga tidak akan mungkin bisa menang melawan Raja Ararya, karena itulah kematian Raja Krishna adalah akhir dari semua ini. Perhitungan Raja Ararya sangat cermat. Raja Kresna tidak menyangkal, kalau Raja Ararya akan mengambil langkah sejauh ini. Hal ini benar-benar di luar dugaannya. Baguslah kalau kamu sudah mengerti. Karena itu, kamu harus hati-hati. Apa kamu yakin bisa menanganinya? Kalau nggak yakin, apakah perlu kupinjamkan sebuah senapan juga, tanya Wira. Mendengar hal itu, Raja Kresna langsung tertawa. Nggak usah, aku punya cara untuk menghadapinya. Kalau dia ingin membunuhku, tentu harus mencari tempat yang tidak ada siapapun di sekitarnya. Aku nggak akan membiarkannya punya kesempatan seperti itu. Di dalam kediamannya, Raja Kresna tidak ada satu sudut pun yang tidak dijaga, kata Raja Krishna dengan percaya diri. Bab 1335. Setelah mendengarnya, Wira mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Karena yakin Raja Kresna bukan orang yang suka membual, jadi Raja Krishna pasti benar-benar punya cara. Sesudah Raja Kresna pergi, Wita telah menguap dan pergi tidur. Sementara itu, Raja Ararya tampak penuh semangat. Dia memegang senapan merasa makin takjub saat mengamatinya. Wira memang luar biasa. Petarung paling hebat di dunia, bahkan gak sekuat benda ini. Aku dengan pasukan Wira yang berjumlahnya 10.000 orang sudah bisa menghalangi 100.000 pasukan kerajaan Agrel. Ternyata, semua itu berkat benda ini. Raja Ararya tatapannya tampak tidak percaya. Jujur saja, siapa yang akan menyangka bahwa benda kecil seperti ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mematikan. Dengan benda ini Raja Krishna pasti akan mati. Raja Ararya tertawa terbahak-bahak. Dengan sorot mata penuh antusiasme. Dia pun telah membuat rencana dan memutuskan untuk beraksi besok. Setelah memikirkan semuanya, Raja Arya pun pergi tidur. Keesokan paginya dia langsung mengirimkan undangan ke kediaman Raja Kresna, menyuruhnya untuk datang ke kediamannya. Begitu melihat undangan tersebut, Raja Kresna serentak terbelalak. Dia tentu tahu bahwa Raja ingin membunuhnya dirinya, jadi dia langsung menolaknya. Kamu ingin membunuhku? Maka aku nggak akan memberimu kesempatan apapun. Nggak mungkin kamu membunuhku di hadapan umum, kan? Batin Raja Kresna. Alasan Raja Kresna saat menolak pun sangat sederhana. Yaitu, sakit parah hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Raja Ararya, kenapa memangnya kalau kamu punya senapan memangnya kamu berani menerobos ke kediamanku? Untuk membunuhku? Konyol sekali. Gumam Raja Kresna. Setelah mengatakan itu, Raja Kresna segera menyuruh orang membalas suratnya. Begitu membacanya, Raja Ararya pun tampak kebingungan. Raja Kresna jatuh sakit. Bukankah terlalu kebetulan? Apa yang terjadi? Kenapa Raja Kresna bisa sakit? Dia nggak seharusnya sakit. Pasti ada yang nggak beres. Pelayan, siapkan tandu. Aku mau pergi ke kediaman Raja Kresna. Seru Raja Ararya yang saat ini memicingkan mata.
merasa ada yang aneh dengan semua ini. Jadi Raja Ararya memutuskan untuk pergi melihatnya sendiri. Sayangnya, tindakannya ini langsung diketahui oleh Raja Kresna. Lantaran Raja Ararya ingin melawannya, Raja Kresna tentu tidak akan ragu sedikitpun. Dia pun mengutus orang-orang untuk mengawasi Raja Ararya dengan ketat. Begitu mengetahui Raja Ararya akan datang, Raja Kresna pun memanggil kepala pelayannya. "Yang mulia, apa yang bisa saya bantu?" tanya si kepala pelayan sambil menatap wajah Kresna dengan hormat. "Mulai sekarang, aku nggak akan menerima tamu dengan alasan sakit. Tentunya, ini hanya alasan untuk orang luar. Karena aku nggak ingin bertemu raja. Kalau ada tamu lain yang datang, coba tanya dulu alasan kedatangan mereka. Kalau hanya untuk menjengukku, tolak saja secara lembut. Kalau ada hal penting mungkin aku masih bisa diam-diam menemui mereka. Tapi, kalau orang kediaman Raja Utar, langsung diam-diam bawa masuk, mengerti?" tanya Raja Kresna. Kepala pelayan pun mengangguk dan penglihatannya tanpa meredup sedikitpun, dia langsung menutup pintu kediamannya. "Sampaikan perintahku kepada semuanya, kita nggak menerima tamu untuk sementara waktu ini. Kalau ada tamu terhormat yang datang langsung kabari aku," ucap kepala pelayan itu. Pengawal yang berjaga di depan pintu segera mengiyakan kepala pelayan itu. Tentu tidak bodoh. Dia tahu, ada yang aneh dari hal ini. Namun, dia tidak terlalu memedulikannya. Karena, hanya Ibu Suri yang bisa melakukan sesuatu terhadap Raja Kresna di kerajaan Agrel ini. Bab 1336. Saat ini, tandu Raja Ararya akhirnya tiba. Dia menatap pintu masuk kediaman Raja Kresna lalu menyuruh orang untuk mengetuk pintu. Namun, mereka segera mendapatkan kabar bahwa Raja Kresna tidak menerima tamu untuk sementara waktu ini. Raja Ararya pun tertegun mendengarnya. Tidak terima tamu, dia tidak menyangka, Raja Kresna akan membuat persiapan seperti ini demi dirinya. Sesudah memikirkannya, Raja Ararya mendengus dingin. Kemudian, dia berjalan ke depan pintu dan mengetuknya beberapa kali. Sesaat kemudian, kepala pelayan datang, dan memberi salam hormat pada Raja Ararya. Raja Ararya melambaikan tangannya seraya bertanya, "Di mana Raja Kresna? Aku ingin menemuinya." Kepala pelayan segera menjawab, "Maaf, Yang Mulia, Raja Kresna sakit. Beliau memerintahkan agar kami enggak menerima tamu untuk sementara waktu ini. Jika ada urusan penting, saya akan menyampaikannya pada Raja Kresna. Jika hanya menjenguk, beliau sangat berterima kasih dan akan mengunjungi kalian setelah sembuh nanti." Benar-benar jawaban yang sempurna, Raja Ararya sampai tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan mengangguk. "Baiklah kalau begitu, suruh Raja Kresna beristirahat baik-baik." Selesai melontarkan itu, Raja Ararya pun pergi. Dia merasa ada yang aneh dari kejadian ini. Jangan-jangan, Wira tahu senapannya hilang. Dan mencurigai dirinya. Memang ada kemungkinan seperti itu. Tetapi, Wira tidak mungkin tahu dirinya ingin membunuh Raja Kresna. Namun kalau benar seperti itu, pasti akan sangat merepotkan. Raja Ararya merasa agak gusar. Untuk sekarang, dia hanya akan bisa mengesampingkan rencananya. Raja Ararya terpaksa kembali ke kediamannya dan hanya bisa menunggu. Lagi pula, Raja Kresna tidak mungkin sakit untuk seumur hidup. Pada saat yang sama, Wira tentu memperhatikan gerak-gerik Raja Ararya juga. Jadi, dia tahu bahwa Raja Ararya tidak mendapatkan hasil apapun setelah pergi ke kediaman Raja Kresna. Aku kira Raja Ararya ditolak mentah-mentah. Raja Kresna ternyata takut juga. Padahal kemarin dia bilang nggak peduli. Hari ini, dia langsung menutup pintu kediamannya. Ujar Biantara yang tertawa. Setelah mendengarnya, Wira juga tertawa. Raja Kresna hanya bermain tarik ulur. Dia berniat untuk membasmi sampai ke akarnya. Jika benar-benar ingin membunuh Raja Kresna, Raja Ararya pasti akan mengusahakan segala cara. Makanya, Raja Kresna ingin melihat Raja Ararya punya kehebatan apa saja. Biantara terkejut mendengarnya. Dia membalas, Raja Kresna ini sulit ditebak. Sejak awal, aku nggak bisa menilainya. Begitu memikirkan Raja Kresna, Wira pun merasa lebih tenang. Sebenarnya,
kehadiran Raja Kresna sudah cukup untuk menjamin kedamaian kerajaan Agrel. Hanya saja, Senia khawatir Raja Ararya akan mempertaruhkan segalanya untuk melawan. Hal ini pun akan sangat berbahaya. Dengan demikian, kehadiran Wira bisa menjadi jaminan apabila terjadi kekacauan di kerajaan Agrel. Bahkan Wira bisa mengatasinya dalam waktu singkat. Kalaupun sesuatu terjadi pada Raja Kresna dan Raja Ararya, Wira tetap memiliki keyakinan untuk mempertahankan kedamaian kerajaan Agrel. Wira sangat percaya diri dalam hal ini. Sebenarnya, masih ada alasan lain kenapa Raja Kresna bertindak begini. Ujar Wira sambil tersenyum dan menggeleng. Biantara pun merasa penasaran. Alasan lain. Alasan apa? Bab 1337. Biantara tidak mengetahui, alasan lain itu apakah karena Raja Kresna takut mati. Seharusnya, bukan seperti itu. Bagaimanapun, Raja Kresna licik dan cerdik. Dia bisa menduduki posisi raja, tentu karena tidak takut mati. Lantas apa alasannya? Wira menatap Biantara sambil bertanya. Coba aku tanya, apa hubungan Raja Ararya dengan Raja Kresna? Biantara termangu sebelum menjawab. Mereka sama-sama anggota keluarga kerajaan. Meskipun bukan saudara kandung, mereka terlihat cukup akrab. Tiba-tiba, Biantara menyadari sesuatu hingga bertanya. Jangan-jangan, karena hubungan ini Raja Kresna begitu mementingkan hubungan keluarga. Biantara agak sulit untuk mempercayainya. Kemudian, Wira menjelaskan. Raja Kresna, paling nggak ingin melihat keluarga saling membunuh. Kalau bukan karena ini, mungkin kekacauan sudah terjadi di kerajaan Agrel sejak awal. Menurutmu, mengapa Senia bisa menguasai tahta selama bertahun-tahun bahkan mengendalikan pusat kerajaan Samudra dengan mudah? Tentu saja berkat Raja Kresna. Tanpa Raja Kresna, dia nggak mungkin bisa mengendalikan kerajaan Agrel dengan baik. Biantara mengangguk mendengarnya. Benar, sewaktu masih menjadi kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel aku menyadari Ibu Suri gak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi, kenapa dia bisa bersaing dengan Raja Ararya dan Raja Byakta? Saat itu, Raja Kresna bersikap netral dan gak berniat membantu siapapun. Dia juga gak begitu menarik perhatian. Tanpa diduga, ternyata dia membantu Ibu Suri selama ini. Begitu teringat kejadian dulu, Biantara menghela nafas dengan emosional. Ketika masih memimpin pasukan kerajaan Agrel dulu, meskipun semuanya berjalan dengan lancar dan mudah, dia tetap merasa ada yang aneh. Seolah-olah, semua itu hanyalah ilusinya. Semua orang mengetahui kehebatan Raja Kresna, meskipun dia berpura-pura lemah dan membuat orang-orang mengira dirinya tidak punya kemampuan waktu itu, sebenarnya dia memegang kekuatan terbesar di kerajaan Agrel. Baik itu pasukan perbatasan, ataupun pasukan kerajaan Agrel, nggak ada yang bisa menandinginya. Ingat, kekuatan yang benar-benar tak terlihat barulah kekuatan sejati. Kita baru bisa menang kalau musuh nggak mengetahui kekuatan kita. Semua yang bisa dilihat di permukaan, sama sekali nggak berguna, jelas Wira. Biantara mengangguk mendengarnya. Lalu dia berucap. Setelah memimpin jaringan mata-mata, aku memang berpikiran seperti itu. Kekuatan yang bersembunyi di kegelapan barulah menakutkan. Ada sepasang mata yang memantaumu di kegelapan, kamu nggak mungkin bisa menyadarinya. Bahkan, orang-orang di sekitarmu mungkin memiliki niat jahat padamu. Hal seperti ini jauh lebih menakutkan daripada diserang 100.000 pasukan. Setelah mengelola jaringan mata-mata, Biantara menjadi makin memahami bahaya semacam ini. Namun, setelah mengetahui begitu banyak rahasia, dia pun mulai terbiasa. Benar Biantara, Raja Kresna sangat mementingkan hubungan. Bisa dibilang dia adalah salah satu dari sedikit orang yang aku kagumi di kerajaan Agrel. Bisa seperti ini, tentu karena kontribusinya. Ujar Wira. Biantara tersenyum mendengarnya. Kak Wira, nggak banyak orang yang bisa membuatmu kagum di dunia ini. Biantara tentu tahu orang seperti apa Wira. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengendalikan Wira. Tentunya, Wira tahu bahwa bukan hanya ada manusia biasa seperti mereka di dunia ini. Tetapi, masih ada orang-orang hebat yang mengasingkan diri dari dunia. Bab 1338. Pujianmu terlalu berlebihan kali ini.
Raja Kresna ingin memahami seluruh kekuatan yang dimiliki Raja Ararya. Pada saat yang sama, dia juga memberi kesempatan dia ingin mencari tahu apakah Raja Ararya akan melakukan sesuatu padanya atau enggak. Bagaimanapun, Raja Kresna nggak ingin berselisih dengannya. Apalagi bertarung. Jelas Wira. Biantara mengangguk, sembari berkata. Raja Kresna benar-benar berpikir secara menyeluruh. Raja Kresna seharusnya sangat merindukanmu sekarang kan? Biantara tertawa. Wira membalas, seharusnya begitu, ayo. Kita pergi temui Raja Kresna. Kini, Raja Kresna pasti berharap dirinya pergi menemuinya. Lagi pula, Raja Kresna ingin melawan Raja Ararya. Meskipun Raja Ararya berniat untuk pemberontak, mereka akan berusaha agar tidak menghabisinya. Kalaupun terpaksa, mereka harus mengetahui segala kekuatan yang dimiliki oleh Raja Ararya. Dengan begitu, Wira pun berangkat ke kediaman Raja Kresna. Akibatnya, di depan pintu Wira ditolak seperti yang dialami Raja Ararya. Namun, ketika Wira hendak pergi, kepala pelayan tiba-tiba berjalan ke arahnya dan berucap, "Yang mulia, dipersilakan masuk tapi Anda mungkin harus masuk dari pintu belakang karena ini pertemuan rahasia." Wira seketika tersenyum mendengarnya. Dia membatin, Raja Kresna ini benar-benar berwaspada. "Aku mengerti, aku bisa masuk sendiri. Kalian cukup tunggu di sana," ujar Wira kemudian dia segera pergi. "Kak Wira, kamu mau masuk sendiri? Nggak perlu kutemani?" tanya Biantara setelah tidak ada siapapun di dekat mereka. Wira pun tersenyum dan membalas. "Tenang saja, nggak akan ada masalah apapun." Di tengah jalan, Wira turun dari kereta kuda. Segera ia tiba di halaman belakang. Begitu berjinjit, dia langsung terbang ke tengah halaman. Kepala pelayan itu terkesiap melihat Wira terbang. Orang biasa tidak mungkin memiliki kemampuan seperti ini. Menurut informasi yang didapatkannya, Wira jelas-jelas tidak menguasai ilmu bela diri. Lantas, mengapa tiba-tiba? Kemampuan Wira ini sungguh di luar dugaannya. Meskipun begitu, kepala pelayan tetap mendekati sambil tersenyum. "Saya akan membawa Yang Mulia masuk." Kemudian, kepala pelayan pun membawa Wira ke tempat Raja Kresna berada saat ini. Raja Kresna sedang berada di ruang kerjanya. Dia memegang sebuah bidak catur sambil merenungkan sesuatu. Begitu melihat Wira, Raja Kresna sontak tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Aku tahu kamu pasti akan datang." Raja Krishna pun mempersilahkan Wira duduk, lalu menyuruh pelayan menyiapkan teh. Saat ini, Wira berkata seraya tersenyum. "Tentu saja harus datang. Bagaimanapun, aku nggak tahu, kamu butuh bantuanku atau enggak." Raja Krishna, sepertinya Raja Ararya sudah nggak sabar sekarang. Raja Krishna menyahut, "Gimana lagi? Sebenarnya, aku juga nggak ingin melakukan sesuatu padanya. Selain itu, nggak mungkin kamu nggak memahami metode ini. Kan?" Wira membalas. "Tentu saja mengerti. Ini, seperti memancing ikan." Kenapa kamu bisa begitu?" Raja Kresna termangu mendengarnya. Bab 1339. Raja Kresna pun kebingungan mendengarnya. Wira mengejapkan mata sambil berpikir sesaat. Lalu menjelaskan, "Soalnya, kamu jelas-jelas sudah mengetahui tujuan pihak lawan. Tapi, kamu masih berusaha memancingnya untuk melakukannya." Raja Krishna tertawa dan mengangguk. "Ucapanmu ini masuk akal sekali. Wira, gimana pendapatmu tentang masalah Raja Ararya ini?" Kemudian dia menyahut. "Dilihat dari situasi sekarang, tindakanmu sangat tepat. Bagaimanapun, akan lebih bagus jika tidak terjadi pertarungan." Raja Kresna juga berpikiran sama. Jadi, membuat keputusan seperti itu. Jujur saja dia masih memiliki keraguan dalam hatinya. Apakah tindakan ini terlalu kejam atau tidak? Akan tetapi, Raja Kresna tidak memiliki ide lain untuk sekarang. Baik itu memancing lawan, ataupun berterus terang. Raja Kresna tetap merasa ragu akan kedua hal ini. Lagi pula, mereka adalah saudara. "Aku mengerti, sebaiknya, Raja Ararya nggak melakukan apapun. Atau aku terpaksa." Raja Kresna tidak menyelesaikan ucapannya. Tetapi, Wira memahami jelas maksudnya.
Butuh bantuanku nggak? Tanya Wira. Raja Kresna pun merenung sejenak lalu mulai menjelaskan dengan lirih. Selesai membahas masalah ini, Wira pun pergi. Di sisi lain, Raja Ararya mulai merasa panik. Dia sibuk memikirkan cara agar bisa bertemu dengan Raja Kresna. Akan tetapi, setelah beberapa hari berlalu, masih belum ada kabar apapun tentang Raja Kresna. Dia bahkan tidak menghadiri rapat istana dan terus menolak tamu. Apa Raja Kresna sudah tahu semuanya? Atau, dia benar-benar sakit? Gumam Raja Ararya dengan ekspresi bingung. Dia benar-benar tidak memahami situasi sekarang. Nggak boleh begini, kalau situasi seperti ini terus berlanjut. Aku yang akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, Ibu Suri sudah pergi setengah tahun. Begitu Ibu Suri pulang, aku jadi nggak punya kesempatan apapun. Terlihat tekad pada sorot mata Raja Ararya. Dia harus segera memikirkan cara. Jadi, Raja Ararya pun mulai menyusun rencana. Sementara itu, Wira tampak sangat santai. Kini, Raja Kresna dan Raja Ararya akan memulai pertarungan. Sehingga dia hanya perlu menyaksikannya. Ketika saatnya tiba, dia baru bisa mengambil tindakan. Namun, dia sebenarnya tidak ingin melihat situasi seperti itu. Pada hari biasa, yang dilakukan Wira hanya berlatih ilmu bela diri. Melihat ini, Julian menghampirinya dan bertanya sambil tersenyum. "Tuan, apa yang kamu latih? Kelihatannya sangat keren." Wira membalas. "Ini kitab bela diri yang diberikan seorang biksu padaku. Aku hanya mencoba-coba tapi ini memang bukan teknik biasa." "Omong-omong, kamu mengerti tentang ilmu bela diri?" Julian mengejapkan mata mendengarnya. Dia menyahut. "Mengerti sedikit. Dulu, aku pernah berguru dengan seorang ahli." Wira seketika menjadi berminat. "Serius? Gimana kalau kita bertarung?" tanyanya sambil tersenyum. Julian pun tidak menolak. Awalnya, Wira berniat untuk mengalahkan Julian, sehingga tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, Wira malah mendapati Julian tidak terpengaruh sedikitpun. Wanita ini, justru bisa mengelak dengan mudah. Wira seketika tercengang melihatnya. Padahal, kemampuannya bisa dibilang hampir setara dengan Biantara sekarang. Meskipun belum termasuk yang terbaik, dia sudah bisa dikatakan cukup hebat. Bab 1340. Di luar dugaan Wira, bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Julian. "Julian, sepertinya kamu sangat hebat," tanya Wira dengan terkejut. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi Julian masih bisa menghindar dengan mudah. Julian tersenyum. Meskipun belum bisa disebut tak tertandingi, setidaknya dia jauh lebih hebat dari beberapa ahli bela diri. "Tuan, sepertinya kamu masih harus banyak-banyak berlatih," ucap Julian yang terkekeh-kekeh dan menghindari serangan Wira dengan sengit. Namun, wajahnya tiba-tiba memucat dan tubuhnya pun terjatuh ke belakang. Kejadian mendadak ini, membuat Wira terperangah. Dia tanpa sadar, menopang tubuh Julian lalu ekspresinya berubah karena merasakan hawa dingin yang mengerikan dari tubuh wanita ini. Saking dinginnya, hal ini membuatnya tak kuasa menggigil. "Apa yang terjadi Julian? Kamu baik-baik saja?" tanya Wira buru-buru. Dengan wajah pucat, dan tubuh gemetaran. Julian menyahut. Aku baik-baik saja. Tuan, tolong bawa aku kembali ke kamar. Aku hanya butuh istirahat." Wira segera menggendongnya lalu membawanya ke kamar dan menurunkannya ke ranjang. Dia juga menyelimuti Julian, tetapi tidak ada gunanya. Wira pun menyuruh orang menyalakan arang, juga menyiapkan air panas dan menyuruh Dewina kemari. Begitu memeriksa kondisi Julian, Dewina pun bertanya dengan terkejut. "Kenapa bisa begitu dingin?" Wira tentu tidak mengetahuinya. Dia berucap, "Dewina, coba rendam dia di air hangat. Mungkin ini bisa membantunya." Selesai mengatakan itu, Wira memanggil beberapa pelayan wanita dan menunggu di luar. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Merasa ada yang disembunyikan Julian. Kemampuan dan wawasan Julian jelas tidak seperti orang yang pernah menderita kelaparan dan kesulitan untuk bertahan hidup. Parasnya tidak cantik, tetapi Wira tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Dia selalu memperlakukan Julian layaknya seorang adik. Namun,
dia benar-benar keheranan dengan situasi ini. Tidak berselang lama, satu persatu ember yang berisikan air panas dibawa masuk. Seketika juga dibawa keluar. Wira pun melihat air di dalamnya telah menjadi dingin bahkan hampir menjadi es. Jangan-jangan, wanita ini juga pesilat. Mungkin dari sekte langit, atau sekte gunung. Gumam Wira tiba-tiba terpikir akan hal ini. Pemahaman Wira terhadap ilmu bela diri masih kurang luas. Akan tetapi, bukan berarti dia belum pernah melihatnya. Memang tidak ada di dunia ini. Bagaimanapun, Wira sudah pernah melakukan perjalanan waktu. Jadi dia telah mendengar banyak hal aneh di dunia ini. Makin dipikirkan Wira merasa makin heran, meskipun merasa gelisah. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk sekarang. Jadi, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Dewina yang berada di dalam sungguh panik. Sementara itu, terlihat hawa dingin memancar keluar dari sekujur tubuh Julian. Selain itu, muncul keropeng pada wajah Julian. Keropeng itu terkelupas ketika Dewina menyeka dengan tangan, dia pun terkesiap. Karena, melihat wajah yang sangat cantik. Saat ini, Dewina benar-benar syok. Sampai-sampai menggunakan tangannya untuk menutup mulutnya. Bersambung.